metode sabun DTF. Setelah proses pengeprinan, jadi ada kendala sedikit karena memang kalibrasi antara monitor saya dengan monitor operator itu berbeda teman-teman. Nah, pada saat proses print setelah jadi, saya cek kebetulan beda, turun atau agak gelap. Karena saya ada beberapa gambar bitmap dan ada beberapa yang vektor. Ini terjadi pada proses sablon DTF ini, dan saya akhirnya ngeprint 2 kali. Dan kebetulan jumlahnya cuma sedikit. Nah, kalau banyak gimana? Tidak dapat untung, malah rugi. Nah, ini solusinya ya. Jadi untuk file bitmap itu biasanya saya menaikkan atau brightness-nya saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sultan Channel. Kali ini teman-teman saya mendapatkan sebuah job, yaitu job kaos. Terutama kaos ini karena prosesnya akan saya bikin simpel, cepat dan praktis. Jadi saya kali ini menggunakan metode sabun DTF. Oke, alhamdulillah kebetulan job ini ya dari para supir atau driver truk komunitas, yaitu Lintas Timur Jauh judulnya teman-teman. Tahap awal seperti biasa saya mendesainkan dulu dengan menggunakan program Corel Draw ya, dan alhamdulillah sudah di ACC melalui beberapa revisi dan sudah fix. Nah, hari ini kita akan proses pencetakan metode sablon DTF. Bagaimana prosesnya supaya lebih cepat, simpel dan praktis? Kita ikuti proses selanjutnya. Oke teman-teman, jadi inilah file yang sudah saya desain, sudah beberapa kali revisi, dan ini gambar truknya ini formatnya sudah saya angkat, saya jadikan PNG dan saya angkat menjadi file format atau spektrum warna CMYK. Nah, ini perbedaannya CMYK sama RGB ya. Nah, karena sudah CMYK, jadi filenya sudah agak lebih terang. Kalau kita ganti ke RGB, biasanya akan lebih terang lagi. Oke. Jadi perbedaannya di situ ya, karena ini kemarin yang bikin under, jadi hasilnya kurang maksimal. Terpaksa saya print ulang dengan menggunakan atau teknik metode pengangkatan brightness menggunakan program Corel, yaitu dengan tool bitmap dan edit bitmap. File vektor ini untuk kalibrasinya tidak terlalu parah ya, tidak turun atau hasil printannya tidak terlalu gerap. Baiklah, kita lanjut ke pengangkatan warna atau menaikkan warna kontras untuk pencahayaannya. Jadi yang pertama kita mengambil dari menu bitmap, setelah itu kita ke menu edit bitmap ya. Nah, setelah muncul menunya yaitu Corel Photo Paint, jadi kita ke menu bar yang adjustment teman-teman. Dari adjustment lanjut ke image adjustment lab, kita klik. Nah, di sini ini kuncinya teman-teman ya. Jadi awalnya ini gelap untuk gambar truknya ini, kita hanya menaikkan ke brightness. Untuk proses penaikan kita menentukan dari file, jadi tidak bisa patokan ya, tidak bisa saklek. Kita lihat dulu gambar atau filenya seberapa nanti
untuk menaikkan brightness-nya. Karena kemarin terlalu parah, jadi saya di sini menaikkan antara 19 sampai 20. Nah, kalau dirasa oke teman-teman ya, karena kita memang tampilan di setiap monitor itu beda-beda. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan atau menggunakan feeling kira-kira cocok untuk proses pengkonvertan dari RGB ke CMYK. Setelah dirasa oke, kita lanjut ke enter ya, atau oke, kemudian kita save. Nah, setelah kita save Corel Photo Pen, kita close. Hasilnya akan sudah berubah seperti yang kita lihat di layar monitor. Awalnya yang under akan menjadi lebih terang. Kemudian setelah itu kita convert lagi, kita tata menggunakan media antara 59 atau 58. Kalau panjangnya bebas teman-teman ya, menentukan berapa gambar yang akan di print, mulai dari 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ekspor teman-teman. Kita klik menu file, baru kita ekspor. Karena ini untuk proses sablon kaos DTF, kita ekspor pengaturan, yaitu di sini save as tipenya menggunakan format PNG. Setelah kita menentukan judulnya, baru kita ekspor. Untuk settingannya di sini custom. Jadi color mode RGB, untuk format PNG-nya ya. Format PNG, color mode juga tetap menggunakan RGB. Baru kita ke transformation, yaitu weight 100, size 100, dan resolusi karena ini kapasitasnya cuma 1,5 meter, jadi saya tetapkan ke 300. Lanjut, kita oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemarin memang ada kendala karena saya kurang kontrol atau konsentrasi, maka file tiba-tiba langsung saya print dan hasilnya under gelap, dan alhasil saya mengulangi untuk print yang kedua. Format PNG ya. Jadi setelah ditata dengan media pet filmnya, yaitu untuk pet filmnya kurang lebih 58 atau 59. Kalau panjangnya itu bebas teman-teman, karena menyesuaikan dengan media pet film. Oke. Setelah proses pengeprintan, jadi ada kendala sedikit karena memang kalibrasi antara monitor saya dengan monitor operator itu berbeda teman-teman. Nah, pada saat proses print setelah jadi, saya cek kebetulan beda, turun atau agak gelap, karena saya ada beberapa gambar bitmap dan ada beberapa yang vektor. Untuk proses printnya, kalibrasi itu tidak sama dengan hasil monitor pada saat desain teman-teman. Nah, ini solusinya ya. Jadi untuk file bitmap itu biasanya saya menaikkan atau brightness-nya saya naikkan menyesuaikan dengan kapasitas warna CMYK, supaya nanti pada saat di print tidak gelap teman-teman. Ini terjadi pada proses sablon DTF ini, dan saya akhirnya ngeprint 2 kali. Dan kebetulan jumlahnya cuma sedikit. Nah, kalau banyak gimana? Tidak dapat untung, malah rugi. Jadi tahapan itu perlu kita perhatikan, khususnya untuk para pemula. Kita harus bisa mengkalibrasi monitor dengan monitor yang pada operator mesin DTF tersebut. Karena gambar bitmap itu kan sudah JPEG ya. Jadi kita tinggal menaikkan brightness pada Corel, yaitu saya menggunakan program Corel untuk menaikkan cahaya atau menerangkan sedikit dengan menggunakan tool brightness atau Corel Photo Pen. Dan alhamdulillah sudah normal kembali, meskipun ada sedikit kendala kerugian pada print pertama. Jadi saya ngeprint 2 kali, itu tidak masalah. Yang penting pada saat pengaplikasian di kaos, file sesuai dengan desain yang sudah kita harapkan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya beberapa
pekerjaan pasti ada risiko, kendala dan segala macam, maka dari itu kita harus lebih teliti, lebih konsentrasi supaya tidak ada kerugian pada saat kita proses pengerjaan. Oke, kemungkinan video ini ya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami di percetakan, dan kita lebih banyak sharing atau cerita-cerita bahkan untuk tips-tips di dunia percetakan ya. Semoga video ini dapat membangkitkan untuk para pemula yang ingin memulai dalam bidang usaha percetakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.